Halo semua, perkenalkan nama saya Trisukti Jadileu dengan NIM C1B019080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan mengenai tentang hukum pajak. Langsung saja ke materinya. Pertama, hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dan mengatur hubungan negara dan dengan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Adapun menurut Hartono Hadji Suparto, hukum pajak adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemungutan pajak atas keadaan maupun peristiwa apa pajak tersebut dibebankan dan seberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Lainnya dengan menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang serta memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hukum pajak normal. Hukum pajak normal, hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal membuat tata cara atau prosedur penetapan hukum tentang perpajakan, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum perpajakan formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak adalah tata cara perpajakan. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh hukum perpajakan material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dasar-dasar hukum pajak di Indonesia terdiri dari 8. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Sedangkan menurut Profesor Dr. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung. Fungsi pajak. Pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai dana untuk membiayai semua pengeluaran negara, seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan biaya pembangunan. Selanjutnya ada fungsi regulasi. Pajak digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau biasa disebut kebijakan fiskal. Contohnya seperti penggunaan pajak bea cukai untuk penekanan impor. Selanjutnya ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, pemerintah mengatasi inflasi dengan menetapkan pajak yang tinggi
agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selanjutnya ada pajak sebagai fungsi pemerataan. Pajak adalah menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antara pemerintah antar daerah. Selanjutnya ada manfaat dari uang pajak. Manfaat dari uang pajak ada 4. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Kedua ada membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Selanjutnya ada membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Dan terakhir, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak juga digunakan dalam pembiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Ciri-ciri pajak ada 4. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua, ada pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa seseorang dengan tidak sengaja membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana. Selanjutnya ada warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Membayar pajak berbeda dengan membayar retribusi, sehingga dampak yang diberikan tidak bisa dirasakan secara langsung bagi perorangan. Pajak merupakan salah satu cara pemerataan pendapatan warga negara. Dengan begitu, jika seseorang membayar pajak dalam jumlah tertentu, akan mendapatkan imbalan berupa perbaikan jalan, sarana, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pajak dibuat berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Teori-teori pemungutan pajak. Teori-teori pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pukul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Yang pertama, teori asuransi. Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan sebagai pembayaran premi karena mendapatkan jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang atau warga dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada 2, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, atau melalui unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya ada teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga sebagai teori kewajiban mutlak. Yang terakhir, teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya kesejahteraan. Selanjutnya ada asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak ada 7. Yang pertama, asas wilayah.
Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Selanjutnya ada asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misalnya seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Selanjutnya ada asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia, hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam seperti pembuatan jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Yang kelima ada asas yuridis. Asas yuridis adalah asas pemungutan pajak di Indonesia, yaitu pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada asas ekonomi. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara luas. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Yang terakhir ada asas finansial. Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan 5 juta tentu akan memiliki beban yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan 1 miliar. Asas pemungutan pajak ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.